Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Soulmate Lina Purwati. Mari berbahagia belajar matematika. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini ya. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap berbahagia belajar matematika ya. Nah, tadi ada yang cerita tuh, Bu, soal PTS matematikanya wajib susah, subhanallah susahnya Bu, gitu. Nah, untuk kali ini, biar tidak terjadi kesulitan waktu mengerjakan PAS, jadi saya bahas ya untuk PTS matematika wajibnya. Oke, kita mulai dari nomor 1. Relasi himpunan A ke himpunan B yang merupakan bukan fungsi gitu. Bukan fungsi loh ya. Berarti sebelum tahu gitu fungsi dan bukan fungsi, kita harus tahu dulu apa sih fungsi itu. Jadi, nah, fungsi itu adalah aturan yang memetakan setiap anggota A, karena di sini domainnya adalah si A, berarti anggota A dengan tepat satu anggota B. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah setiap berarti anggota A ini harus punya pasangan gitu. Anggota A ini harus punya pasangan atau tidak boleh jomblo gitu. Kalau kamu jomblo nggak masalah, yang penting kalau dia fungsi harus punya pasangan gitu, tidak boleh jomblo. Nah, terus yang harus digarisbawahi lagi adalah dengan tepat satu. Berarti kalau punya pasangan dua gimana? Nggak boleh, harus tepat satu. Artinya kalau tepat satu berarti dia harus setia. Si anggota A ini harus setia, 012 ini harus setia atau tidak boleh selingkuh gitu. Nah, berarti kita harus cek mana aja nih yang fungsi dan mana yang bukan fungsi. Yang kita perhatikan hanya 012. 012 harus punya pasangan atau tidak boleh jomblo, harus setia atau tidak boleh selingkuh gitu. Ada 0 punya pasangan, 1, 2 punya pasangan, berarti dia fungsi. Terus 0, 1, 2 punya pasangan, terus setia, berarti fungsi. 0, 1, 2, oh dia fungsi. 0, 1, 1, lah kok satunya punya dua pasangan, satunya muncul dua kali, berarti si satu selingkuh dan gak ada angka 2, duanya jomblo gitu, berarti dia bukan fungsi. Nah, terus yang ini 0, 1, 2. Setiap anggota A punya pasangan dan setia, berarti yang E fungsi. Jawabannya berarti yang D, begitu. Nah, terus yang anggota B bagaimana? Kalau untuk fungsi, anggota B biarkan saja. Mau dia punya pasangan, mau dia jomblo, mau dia selingkuh, terserah. Yang penting kalau fungsi yang harus kita perhatikan adalah daerah asalnya. Setiap anggota daerah asal harus punya tepat satu pasangan. Harus pasangan ya, kok anggota di sini saya nulisnya. Setiap punya tepat satu pasangan di B gitu. Nah, silakan kalau bingung jangan ragu buat bertanya. Nah, lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini ditanyakan daerah asal fungsi f(x). Nah, daerah asal itu apa sih gitu? Daerah asal fungsi itu daerah kapan dia terdefinisi. Kapan nilai f(x) terdefinisi atau ada. Kapan sih ada gitu. Nah, jelas bahwa kalau kita ini
pecahan, misal kita punya fx sama dengan p per q, berarti dia ada itu saat q-nya tidak boleh sama dengan 0. Penyebutnya nggak boleh 0. Terus kalau ada fx, ini itu akar dari gx, misal gitu. Nah, di dalam akar ini harus lebih dari sama dengan 0 begitu. Nah, karena di sini itu akarnya sebagai penyebut, fx sama dengan seperakar x kuadrat plus 5x min 6. Berarti pertama kalau dia itu penyebut, berarti akar x kuadrat plus 5x min 6 itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, karena dia di dalam akar, berarti x kuadrat plus 5x min 6 itu lebih dari sama dengan 0. Tapi karena di sini itu tidak boleh sama dengan 0, ini itu ada sama dengannya, berarti sama dengannya kita coret. Berarti syarat numerusnya atau syarat fungsi itu terdefinisi adalah saat x kuadrat plus 5x min 6 lebih dari 0. Nah, ini kita ketemu pertidaksamaan kuadrat gitu. Pertidaksamaan kuadrat sudah dibahas di semester 1. Waktu itu fungsi linear kuadrat gitu. Pertidaksamaan linear sama kuadratik dulu. Nah, berarti yang harus kita lakukan kalau ketemu pertidaksamaan kuadrat, kita cari dulu pembuat nolnya. Nah, pembuat nolnya berarti kita punya x kuadrat plus 5x min 6 sama dengan 0. Nah, kita cari dua buah bilangan. Kalau dikali itu sama dengan min 6. Kalau ditambah itu sama dengan 5. Nah, berapa sama berapa? Oh, 6 itu 1 kali 6. Oh, 1 kali 6. Tapi di sini ada negatif. Siapa yang negatif? Apakah 1 atau 6? Oh, ternyata si 1. Kita cek dulu, bener nggak ini kondisinya memenuhi. Min 1 kali 6, min 6. Min 1 tambah 5, min 1 tambah 6, 5. Benar, kalau benar kita taruhlah di sini. X min 1, X plus 6 sama dengan 0. Artinya, X min 1 sama dengan 0 atau X plus 6 sama dengan 0. 1 pindah ruas jadi X sama dengan 1, plus 6 pindah ruas jadi negatif 6. Selanjutnya, kita buat garis bilangan dulu. Dengan x-nya di sini min 6, karena dia itu lebih dari saja, berarti bolong min 6 terus 1 gitu. Nah, kita ambil uji 0. 0 kan terletak di tengah di sini ya, di antara 1 dan 6. 0 kita masukkan ke pertidaksamaannya. X kuadrat berarti 0 kuadrat plus 5x, 5 kali 0 dikurangi 6, hasilnya kan negatif 6 ya. Nah, negatif 6 berarti ini daerah yang negatif, daerah yang ada nolnya negatif, karena di sini beda akarnya, berarti ini daerahnya selang-seling plus min plus gitu. Nah, lalu karena kita carinya positif, berarti kita tarik garis ke kiri, tarik garis ke kanan yang positif. Nah, berarti daerah asalnya atau domain F-nya X di mana negatif 6 ke kiri, X kurang dari negatif 6, gabungan 1 ke kanan, X lebih dari 1. Jawabannya yang mana? Yang C. Begitu. Nah, lanjut ke nomor 3. Fungsi fx 2x min 5 dengan domainnya adalah x di mana x lebih dari sama dengan min 1, kurang dari sama dengan 3, x-nya anggota bilangan real. Daerah hasilnya apa gitu. Nah, ini berarti fungsi linear ya. Jelas kalau fungsi linear dia hanya berupa garis lurus gitu. Berarti kita bisa ambil nih ujung-ujungnya aja. Kalau x-nya sama dengan min 1 berapa? Kalau x-nya sama dengan 3 berapa? Gitu. Nanti tinggal dia naik atau turun. Nilainya nanti itu kok.
sejalan linier gitu perubahannya. Nah, kalau X-nya sama dengan min 1, berarti F min 1 berapa gitu. Fx 2X min 5. Karena di sini di dalam kurung min 1, ruas kanan juga diganti min 1. 2 kali min 1 dikurangi 5 sama dengan min 2 min 5 sama dengan min 7. Terus kalau X-nya 3, berarti F 3, berarti 2 dikali 3 min 1. 2 kali 3 yaitu 6 kurangi ini 5. 6 kurangi 5 sama dengan 1. Nah, di tengah-tengah sini misal ambil angka X sama dengan di sini min 1 0 deh. 0 F 0 pastilah dia min 5 gitu. 2 kali 0 min 5, di sini min 5. Jadi dari ini semua nilainya itu bertambah 2 ternyata. Bertambah 2 nanti juga bertambah 2. Jadi ini paling kecil. Nilai minimum di daerah min 1 sampai 3. Berarti nanti daerah hasilnya atau range dari F yang paling kecil siapa? Si min 7. Berarti X lebih dari sama dengan min 7 kurang dari sama dengan 1. Daerah hasil tuh Y ya. Atau si Fx gitu. Y sama dengan Fx. Jadi Y, ini Y-nya anggota bilangan real. Oke, lanjut ke nomor 4. Diketahui fungsi Fx sama dengan akar X kuadrat plus 4X plus 8. Maka nilai dari F negatif 2. Berarti di dalam kurung di sini X ini negatif 2. Berarti ruas kanan juga wajib diganti negatif 2. Nah, F negatif 2 sama dengan akar X kuadrat. Berarti negatif 2 kuadrat ditambah 4X. Berarti 4 kali negatif 2 ditambah 8. Berarti kita punya negatif 2 kuadrat. Artinya adalah negatif 2 dikali negatif 2. 2 kali 2 4, negatif kali negatif positif gitu. 4 kali negatif 2 negatif 8 ditambah 8. Negatif 8 ditambah 8 0. Berarti akar 4. Akar 4 itu 2 kali 2 sepasang, berarti boleh keluar akar, ketemunya 2. Oke, lanjut lagi ke nomor 5. Diketahui fungsi Fx sama dengan 2x kuadrat min 5x plus 1. Jika Fp-nya 4, maka nilai P-nya berapa? Fp ini X. Fp sama dengan 4. Kalau X ruas kanannya X, berarti kalau Fp ya X-nya diganti P. 2x kuadrat berarti 2P kuadrat min 5x. Di sini P berarti min 5P. Plus 1, tidak ada embel-embel X, tidak ada variabel yang diikuti, berarti langsung ditulis saja. Plus 1 sama dengan 4. 4 pindah ruas, berarti 2P kuadrat min 5P min 3. 1 dikurangi 4 ya, min 3 sama dengan 0. Berarti kita faktorkan 2P dibagi dengan 2 sama dengan 0. Kita cari bilangan yang bagaimana? Kalau dikali itu 2 kali minus 3 atau minus 6 hasilnya. Kalau dikali minus 6, kalau ditambah adalah ini min 5. Berapa? Oh, 6 itu 1 kali 6. 1 tambah 6. Tapi di sini negatif, ini juga negatif. Berarti yang negatif si 6. Cek dulu yuk. Bener nggak 1 kali negatif 6 itu negatif 6? Oh, bener. Bener nggak 1 tambah negatif 6 itu negatif 5? Oh, benar. Kalau benar berarti kita pindah 1, berarti plus 1. Terus min 6 berarti min 6. Nah, karena 2P kali 2P kan 4P kuadrat ya. Tapi kita maunya 2P kuadrat. Makanya saya bagi dengan 2 gitu. Nah, bagian suku depan atau belakang yang bisa dibagi dengan 2. 1 atau 6 yang bisa dibagi 2. Ternyata si 6. Berarti kita akan punya nilainya 2P plus 1. Tulis saja 2P plus 1 karena dia tidak bulat kalau dibagi.
Terus 2P min 6 dibagi 2, kita bagi 1 per 1. 2P dibagi 2 adalah P, 6 dibagi 2 adalah min 3, sama dengan 0. Berarti kita punya 2P plus 1 sama dengan 0. Atau P min 3 sama dengan 0. Artinya 2P sama dengan negatif 1 atau P sama dengan negatif 1 per 2. Atau P sama dengan 3. Negatif setengah dengan 3, jawabannya adalah yang A. Oke, kita bahas nomor selanjutnya di video terpisah ya, biar tidak terlalu banyak. Jangan ragu buat bertanya kalau ada pertanyaan, mumpung masih boleh bertanya. Pas ulangan, pas UTS, pas UAS tidak boleh bertanya. Tetap jaga kejujuran ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Mari berbahagia belajar matematika.